Halo, saya Bernadetta Tiara Afrila dari Ilmu Komunikasi 01 dengan NIM 22M10049. Saat ini saya akan menjelaskan soal Elaboration Likelihood Model. Ini adalah sebuah teori yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang atau beberapa orang berpikir kritis tentang apa yang mereka sukai, dan apa yang mereka sukai itu bisa diperdebatkan ataupun untuk didiskusikan. Lalu untuk Elaboration Likelihood Model ini memiliki dua rute. Yang pertama ada rute tengah atau rute sentral, dan yang kedua adalah rute periferal. Sebelum menjelaskan apa itu rute sentral dan juga rute periferal, saya akan menjelaskan dan memberikan satu buah kasus. Kasus ini adalah kasus yang sangat umum terjadi di Potterhead, fans besar dari Harry Potter, yaitu tentang mereka yang menyukai Harry Potter versi film dan juga Harry Potter yang versi novel. Kedua kesukaan ini diperdebatkan oleh fans mereka, dan ini bisa menjadi sebuah kajian dalam Elaboration Likelihood Model. Yang pertama adalah soal rute sentral. Rute sentral ini bisa dijelaskan bahwa rute sentral ini merupakan sebuah penjelasan tentang sebuah kesukaan yang bisa dijelaskan secara analisis, secara kritis, dan ini bisa kita lihat di dalam perdebatan kedua fanbase besar Harry Potter ini. Yang pertama, kita bisa menjelaskan bahwa rute tengah ini dalam kasus pecinta Harry Potter dari sisi film. Jika seseorang ataupun beberapa orang ini menyukai Harry Potter versi film, mereka akan menjelaskan melalui rute tengah bahwa film ini lebih dramatis, lebih terasa untuk konflik-konfliknya. Juga bisa dirasakan secara langsung tentang konflik dan juga teori-teori yang ada dalam cerita Harry Potter, dan juga bisa menjelaskan tentang sisi positif dan juga negatif dari semua tokoh yang berada di film tersebut. Lalu bisa juga dijelaskan dari sisi pecinta novel, bahwa mereka bisa menjelaskan kepada pecinta film bahwa novel ini lebih rinci. Konflik yang ada itu lebih dijelaskan. Semua tokoh mendapat bagian yang sangat amat adil untuk pembagian di dalam cerita tersebut. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa semisal mereka yang menyukai film atau menyukai live action bisa memilih Harry Potter versi film, dan untuk mereka yang lebih menyukai sastra ataupun tulisan, mereka bisa membaca buku novel dari Harry Potter tersebut. Lalu apa itu rute periferal? Untuk rute periferal ini lebih ke kebalikan dari rute sentral. Jadi ketika dua bagian dari fans besar Harry Potter ini memiliki argumen yang tetap terhadap kesukaan mereka, maka mereka tidak harus menjelaskan secara kritis dan juga secara analisis tentang apa yang membuat mereka menyukai bagian tersebut. Mereka hanya menegaskan bahwa mereka menyukai, dan dari sisi seberang juga mereka harus menyukai apa yang mereka sukai. Lalu dalam Elaboration Likelihood Model ini juga memiliki 3 argumen. Yang pertama adalah argumen kuat, argumen netral, dan juga argumen lemah. Untuk argumen kuat ini adalah argumen yang bisa menjelaskan tentang bagaimana apa yang mereka suka, dan itu membuat mereka lebih percaya diri untuk bisa menjelaskan hal tersebut kepada orang lain, sehingga orang lain juga bisa terinspirasi untuk menyukai apa mereka sukai. Lalu yang kedua adalah argumen netral. Argumen netral ini adalah argumen yang digunakan untuk bisa menjelaskan tentang sebuah kesukaan kepada orang lain, namun orang lain juga bisa menceritakan apa yang menjadi kesukaan mereka kepada orang yang dituju. Jadi kedua sisi ini berjalan dengan seiringan dan juga bisa saling menceritakan tentang apa yang mereka sukai secara seimbang. Lalu untuk yang argumen lemah, ini adalah argumen yang bisa menyinggung seseorang ataupun beberapa orang tentang kesukaan orang lain. Ketika kesukaan orang lain itu bisa menyinggung beberapa orang, karena argumen-argumen yang disampaikan ini cukup mengkritik. Argumen-argumennya ini bisa dilakukan dan bisa disampaikan secara lemah. Karena menurut mereka lemah, menurut mereka tidak berdasar, maka hal tersebut bisa menjadikan konflik bagi beberapa orang tersebut ketika perbedaan dari kesukaan mereka itu terjadi. Itu dia yang bisa saya jelaskan mengenai Elaboration Likelihood Model. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.